tertinggi itu value-nya bukan biologis, bukan emosional. Bahwa kita biologis dan emosional itu bagian dari kita. Tetapi value tertinggi kita bukan biologis dan emosional, tetapi rasional di dalam perspektif Aristoteles. Iya dong, karena kalau cuma biologis dan emosional, kita tidak berbeda dengan kambing dan pohon rambutan. Jelas kira-kira? Kalau kita cuma ada, kita tidak beda dengan tisu dan kertas. Karena tisu dan kertas, value-nya dia adalah keberadaan. Dia ada. Jika dibandingkan dengan tidak ada, maka dia memiliki nilai. Apa nilainya tisu? Ada. Apa nilainya kambing? Ada dan hidup. Gitu kan? Kambing itu bukan hanya ada, tetapi dia juga hidup. Kalau tisu itu ada, tapi dia tidak biologis. Kalau ayam atau kambing itu dia ada dan dia biologis. Tapi kalau kita, value kita itu ada, biologis. Yang ketiga, yang tidak ada pada yang lain adalah kita sadar akan realitas. Kambing itu gak tahu kalau dirinya kambing. Ada kambing tahu dirinya kambing? Coba, Anda siapa? Saya kambing kan? Kambing itu tidak tahu akan realitas. Dia tidak memiliki kesadaran. Sementara manusia itu memiliki kesadaran akan realitas. Itulah value tertinggi manusia. Maka kita itu jangan mereduksi diri kita sebagai biologis yang emosional saja. Karena kalau kita mereduksi diri kita yang biologis dan emosional saja, yang penting kita nyaman dan ingin mengabsensi ketidaknyamanan, itu hedonisme. Jelas tidak? Tetapi bahagia dan kebenaran di dalam perspektif eudaimonia Aristoteles, ketika aku hidup sesuai dengan value tertinggiku. Apa itu? Kesadaran. Maka kebenaran dan kebahagiaan ditinjau dari nalar dan logika. Paham tidak? Maka aku boleh sedih, yang penting aku jujur dan aku bahagia. Itu eudaimonia. Tapi kalau misalnya hedon, aku nggak boleh sedih karena sedih nggak enak. Aku harus hilangkan kesedihan, walaupun harus bohong. Jelas tidak itu? Sudah berbeda ya? Karena kalau hedon ingin bahagia adalah menghilangkan keterpurukan. Bagaimanapun caranya. Tapi kalau eudaimonia ingin bahagia, aku harus hidup sesuai virtu, nilai tertinggi pada diriku, nalar dan logika. Oke. Maka terpuruk tidak apa-apa. Yang penting aku sesuai dengan kesadaran yang benar, maka aku bahagia. Jelas ya kira-kira? Yaitu aku berpikir maka aku manusia, bukan aku ada, bukan aku berpikir maka aku ada. Itu kurang tepat ya. Aku berpikir maka aku ada. Salah, karena untuk menjadi ada tidak perlu berpikir. Kertas jadi ada, pakai berpikir dulu nggak? Enggak. Kambing jadi ada, berpikir dulu nggak? Enggak. Jadi aku berpikir maka aku manusia. Dari situ saja sudah berbeda. Maka nanti ya, saya udah kemana-mana ini bilang ini. Tadi lagi mau ngomong apa tadi? Ini saya tadi pecah ke sini lagi mau ngomong apa tadi? Apa tuh? Kelima tadi. Oh, kekerabatan yang berdasarkan emosional. Karena nanti agama akan disanksi begini. Saya tidak mau agama nanti disanksi begini. Kenapa enggak sesuai dengan konsep kebahagiaan? Katanya agama itu kebenaran dan kebahagiaan. Kan ini dia yang ngurusin dari kecil, gitu kan? Ini dia yang ngurusin dari kecil. Kok dia nggak dapat? Kan gitu kan? Karena kita mereduksi makna kebenaran sebagai emosional. Itu loh, tidak. Jadi secara filosofis, ya, semua konsep kebahagiaan dan kebenaran, secara filosofis, semua konsep kebahagiaan dan kebenaran itu kembali kepada bagaimana cara kita melihat siapa diri kita. Saya ulangi ya, ini pertanyaan filosofis yang sejak dulu sudah dipertanyakan. Ma haqiqatus sa'adah? Apa makna bahagia? Apa makna kebenaran? Jawabannya adalah bukan perbedaan istilah di dalam mendefinisikan benar dan apa bahagia, tetapi perbedaan di dalam melihat siapa manusia itu sendiri. Ketika saya melihat manusia sebagai biologis dan emosional, ya maka kebenaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi psikologis, gitu loh. Karena manusia adalah biologis dan emosional. Benar dan bahagia adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Jelas?
saya melihat manusia itu adalah biologis, emosional, dan juga rasional, maka benar dan bahagia artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai kebajikan, bukan hanya emosional. Kan sudah bergeser itu artinya benar dan bahagia. Ya sudah begini. Pada konsep Islam, manusia itu sebagai hamba Tuhan dan khalifah Tuhan. Kalau kita melihat manusia sebagai hamba Tuhan dan khalifah Tuhan secara filosofis, maka benar dan bahagia adalah ketika kita menjalani amanat Tuhan. Jelas juga ini. Oleh sebab itu nanti, walaupun kita tidak nyaman, tetapi yang kita lakukan menjalani amanat Tuhan, maka kita berbahagia. Oke? Jadi gini. Ini sedikit statement penting di luar konteks bahasan kita. Bapak Ibu mungkin selama ini terbuai dengan ceramah para dai yang menyampaikan, ibadahlah kamu, maka kamu akan bahagia. Dekatkan dirimu kepada Allah, maka kamu akan bahagia. Sholatlah kamu akan bahagia. Sering dengar itu? Sering dengar? Janji-janji itu sering dengar? Oke. Tapi ada orang udah sholat, puasa, zikir, utangnya gak lunas-lunas, sakitnya gak sembuh-sembuh. Ada gak? Salah gak berarti kira-kira? Apa yang salah? Janji agama menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan dianugerahi rezeki dari tempat yang tidak ia sangka-sangka. Janji untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang puasa, zikir, adil, jujur, baik, tidak bohong, tapi hidupnya tetap terpuruk, sehingga disanksi. Ustaz, saya sudah puasa, saya sudah zikir, saya sudah begini, tapi kenapa hidup saya masih terpuruk? Saya tidak bahagia. Apa yang salah? Yang salah adalah memaknai konsep berbahagia dengan perspektif hedonisme. Itu akan sampai kapanpun. Jika Bapak Ibu ingin menggapai kebahagiaan dengan perspektifnya hedonisme, artinya bahagia adalah mendatangkan kenikmatan dan kenyamanan dan mengabsensi keterpurukan, saya katakan tidak usah beragama. Karena Anda tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dengan agama jika mengartikan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang seperti itu. Rugi, capek, buang tempo. Jelas juga nih. Kita kan selama ini dibuai dengan ceramah-ceramah, ayo ini nanti mau bahagia. Emang bahagia yang dimaksud oleh agama itu adalah hati kita tenang seperti orang kena hembusan AC yang dingin, lalu sholat terus tiba-tiba, oh Masya Allah. Jika itu pun terjadi adalah efek samping, tetapi bukan itu tujuannya. Jelas juga nih. Jadi bagi siapapun yang sampai hari ini sedang melakukan treatment untuk mencari kebahagiaan dengan perspektif hedon, melakukan kegiatan keagamaan, saya katakan stop, Anda akan menyesal pada akhirnya. Kalau tujuannya seperti itu. Oke? Karena kebahagiaan yang dijadikan oleh agama tidak sesederhana bahagianya hedon yang selama ini kita memahami bahagia itu ya tadi nyaman, menghilangkan keterpurukan. Bukan itu. Karena kalau hedon, bahagia itu sangat rentan, subjektif, sesaat. Ya kan? Lapar, itu terpuruk. Untuk bahagia, saya harus menghilangkan rasa lapar dan saya harus mendatangkan kenyamanan. Apa yang saya lakukan? Setelah kenyang, bahagianya hilang. Muncul lagi harus sesuatu yang baru. Mau minum, mau ngopi, mau pergi jalan.